Kalau saya sebagai ibu dan sebagai seorang perempuan pastinya sedih banget ya, karena kita sebagai sosok ibu pastinya anak ya, anak perempuan terkhususnya pengen itu diberikan apa ya, kasih sayang yang lebih. Tapi dengan keadaan yang pada zaman sekarang seperti selebriti sekarang itu kayak justru itu menjauhkan dari anak dan ibunya. Kenapa? Jadi anak itu ngerasa kayak ibu ini musuhnya dia kayak gitu, dan jadi anaknya itu nggak akan cerita ke ibunya atau mamanya seperti itu. Tapi kalau untuk kasusnya Pinkan Mambo mungkin sempat bercerita tapi Pinkannya responnya kurang. Kalau kamu sendiri sebagai perempuan gimana nih mendengar itu? Nah, kalau saya sebagai perempuan apalagi sempat hampir kejadian yang serupa seperti anaknya. Jadi mungkin sebagai peran seorang ibu nih lebih apa ya, lebih ke anaknya tuh protek, dan gak selamanya anak perempuan itu bisa ini ya, bisa dilindungi dengan ini, karena kan apalagi dengan kasusnya di bawah umur ya, yang dibilang gak percaya, malah justru kayak rumornya katanya itu dia yang ngegoda suaminya. Itu justru miris banget karena memang benar-benar parah sih, karena anaknya jadi trauma yang justru malah buat apa ya, kedepannya bakalan susah banget untuk anaknya. Tapi kalau menurut kamu Pinkan dan Nikita Mirzani sosok ibu yang seperti apa sih? Yang kayak gimana mungkin? Mungkin kalau untuk keduanya kan mungkin selebritis ya, lebih mereka tuh sekarang wanita karir, justru anaknya pengennya itu kayak ada kasih sayang, cuman dengan keterbatasan mereka itu justru menjauhkan anak. Jadi sebagai ibu mestinya kita harus menjadi sahabat, teman, dan walaupun kita wanita karir harus meluangi waktu untuk anak seperti itu. Tapi apakah dua-duanya bukan ibu yang bertanggung jawab kalau yang Mbak lihat? Untuk keduanya sih bertanggung jawab, cuma hanya kurang pendekatan aja kepada kedua anaknya tersebut. Jadi ada miskomunikasi sih terhadap kedua anaknya. Kalau ngelihat Loli anaknya Nikita Mirzani itu kayak cerminan dari Nikita Mirzaninya juga nggak sih? Tergantung sih, karena kan setiap anak itu beda-beda ya, ada yang wataknya beda, nggak semuanya disamaratain sama orang tuanya. Mungkin dengan umur atau usia si Loli itu lagi beranjak dewasa, lagi mencari jati dirinya, makanya dia lagi bingung nih mau harus kemana, seperti itu. Jadi nggak sama sih sama orang tuanya, saya ngeliat seperti itu. Kalau Pinkan sama anaknya Michelle, kalau yang Mbak lihat gimana? Apakah mungkin kan Pinkan cukup apa ya seksi gitu, mungkin anaknya juga ikut seperti itu juga nggak sih? Kalau saya lihat ya, yang ke belakang berita ini kan kayak dia tuh justru anaknya lebih tertutup ya, karena dengan trauma dia yang ada juga pasti gak sama juga dengan ibunya. Karena sebenarnya kalau ibu ini tergantung dari ininya ya, dari pekerjaannya, tuntutan pekerjaan. Jadi gak bisa disamaratain semua anaknya jadi bakalan kayak ibunya, seperti itu Mbak. Oke. Makasih ya. Ya Mas, mungkin melihat kasus dari Nikita Mirzani dan juga Pinkan Mambo yang anaknya dilecehkan ayah tirinya, sebagai laki-laki melihatnya seperti apa sih Mas? Kalau saya melihat sebagai laki-laki melihatnya itu hubungan komunikasi yang kurang antara anak dengan ibunya, anak dengan bapaknya ataupun orang terdekat dalam rumahnya. Apabila komunikasi itu kurang, komunikasi itu tidak bisa dihubungkan ya antara personil antara anak sama bapaknya kurang, malahan yang akan menyebabkan adalah kesalahpahaman yang menyebabkan perseteruan antara orang tua dengan anaknya. Justru hubungan komunikasi itu sangat penting menurut saya. Selain komunikasi adalah metode pendidikan atau parenting, bagaimana keluarga tersebut itu menerapkan parenting ataupun pendidikan di dalam rumahnya. Mungkin seperti itu sih Mbak, kalau tanggapan dari saya. Tapi mungkin melihat Pinkan dan juga Nikita, mungkin sosok ibu yang seperti apa sih? Apakah ibu yang tidak bertanggung jawab dengan adanya kasus ini? Kalau menurut saya sih ibu yang kurang memahami anaknya. Bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, tapi dia kurang memahami gitu. Kurang memahami anaknya, posisi anaknya seperti apa, karena pertumbuhan manusia itu berbeda-beda. Fase-fasenya itu mungkin kita di fase dewasa, yang menyebabkan kita lupa fase-fase sebelumnya, yang menyebabkan egoisnya timbul dari masing-masing ibu tersebut. Nah, sementara otoriternya itu bahwasanya seorang ibu itu pengen tuh dihormatin,
yang menyebabkan anak juga pengen tuh dimengerti gitu kan. Akhirnya tidak nyambung tuh, tidak ada korelasinya. Seperti itu, Bu. Tapi kalau melihat anaknya Nikita Mirzani sendiri ini kan sekarang malah nyerang balik ibunya. Hmm. Apakah itu bentuk cerminan dari apa yang Nikita lakukan selama ini? Iya, anak itu mencontoh apa yang orang tua itu kerjakan, lakukan, terutama dengan ibunya. Kalau menurut saya pribadi, sosok ayah, saya juga sebagai ayah gitu, itu perannya sangat penting sekali. Apabila pincang tidak ada kasih sayang seorang ayah dalam sebuah rumah tangga, itu pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Karena menurut saya pribadi, seorang ibu itu tidak bisa ganda ya. Karena sosok ayah itu tidak bisa digantikan menurut saya pribadi ya. Karena peran saya sebagai di keluarga sebagai ayah itu peran spesial, nggak bisa digantikan oleh seorang ibu seperti itu. Kalau melihat kasusnya Pinkan Mambo sendiri nih, anaknya yang dilecehkan ayah tirinya, sebagai laki-laki gimana Mas? Mungkin bisa dibilang ayah kandungnya akan merasa seperti apa sih? Kalau saya sebagai di posisi ayah kandung, otomatis saya tidak terima dengan kondisi seperti itu. Saya melihat anaknya Pinkan Mambo juga saya ngelihat ironis sekali ya, gitu kan. Pertama juga dia nggak disekolahkan atau homeschooling gitu kan. Apalagi pengenalan ayahnya itu tidak mencerminkan, mungkin tidak berupa kasih sayang antara ayah sama anaknya ya, yang menyebabkan terjadi seperti itu. Dan kalau saya sebagai ayah kandungnya, saya juga akan bersifat seperti itu, sama seperti ayah kandungnya anak Pinkan Mambo. Seperti itu.